Seorang gadis kecil secara tidak sengaja merekam gambar pria yang mengkhianati pernikahannya. Dia ketakutan dan melarikan diri. Melihat gadis itu semakin jauh, pria itu bersama selingkuhannya berpikir. Karena dia seorang pembawa acara terkenal, dia memutuskan untuk memanfaatkan fakta bahwa tidak ada kamera pengawas di sekitar, mengemudi dan menabrak gadis itu dengan keras. Lalu mereka akan menyamarkan tempat kejadian sebagai kecelakaan lari. Mengenai pengemudi yang melarikan diri, pria itu sudah memikirkan calon yang paling tepat. Itulah istrinya yang baru saja melahirkan. Pria itu kembali ke rumah dengan tubuh penuh darah. Dengan wajah ketakutan dia memberitahu istrinya bahwa dia menabrak seseorang hingga mati. Namun dalam ceritanya, dia menyalahkan korban atas kejadian tersebut. Dia bilang gadis itu tiba-tiba muncul. Dia tidak sempat menghindar karena sangat takut. Dia pun memilih untuk melarikan diri setelah kecelakaan. Istri yang baik hati setelah mendengarnya, langsung menyarankan dia untuk menyerahkan diri. Karena dia adalah pembawa acara di stasiun TV terbesar di daerah itu. Jika kejadian ini terungkap, karirnya akan hancur seketika. Dan mereka baru saja memiliki anak yang baru lahir. Jika dia dipenjara, istrinya tidak mampu mencari nafkah. Lalu bagaimana mereka akan hidup? Tiba-tiba saja, pria itu meminta istrinya untuk menggantikan dirinya menyerahkan diri, agar anak mereka tidak kekurangan kasih sayang. Istrinya yang percaya pada suaminya, menggantikan dia masuk penjara dengan tuduhan kecelakaan lari dan pembunuhan karena kelalaian. Dia menjalani hukuman 7 tahun. Ibu gadis kecil itu, menyimpan semua kebencian pada istri itu. Kebenaran yang seharusnya terkubur selamanya. Namun takdir membuat jalan balas dendam itu terbuka. Wanita itu mendonorkan sumsum tulang belakang kepada anak seorang wanita kaya, mendapatkan pengurangan hukuman. Setelah keluar dari penjara, hal pertama yang dia lakukan adalah kembali ke rumah untuk menemui anaknya. Namun dia malah mendapati suami dan wanita lain berbuat mesum. Dari percakapan mereka, dia mengetahui kebenaran tentang kejadian yang sebenarnya. Meski hatinya dipenuhi dengan amarah. Namun saat itu, yang paling dia inginkan adalah menemukan anaknya. Dia diam-diam mengambil foto anaknya, pergi ke sekolah untuk mencari tahu. Namun dia baru menyadari bahwa anaknya sudah lebih dari sebulan tidak datang ke sekolah. Satu kalimat dari kepala sekolah mengungkapkan kebenarannya. Wanita itu terburu-buru berjalan di jalan mencari anaknya. Namun dia kebetulan melihat suami dan wanita itu sedang minum kopi bersama. Dia berpikir cepat. Dengan alasan hari itu adalah ulang tahunnya. Dia menelepon suaminya, memintanya untuk merekam video anak mereka. Suami itu jelas tidak tahu bahwa dia sudah keluar lebih awal dari penjara. Namun saat diminta merekam video, dia terlihat ragu. Akhirnya dia asal memilih seorang anak laki-laki untuk merekam video dan mengirimkannya kepada wanita itu. Saat wanita itu di penjara, anak mereka masih kecil. Suami berpikir dia tidak tahu seperti apa wujud anak mereka. Namun tanpa diduga, wanita itu sudah memiliki foto anaknya. Melihat suami yang ternyata memberi anak orang lain untuk menipu dirinya, wanita itu tidak bisa menahan amarahnya. Dia hampir masuk untuk menanyakan pada suaminya tentang keberadaan anaknya. Namun ibu gadis kecil yang kebetulan lewat menariknya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menarik wanita itu ke pemakaman, memintanya untuk mengganti nyawa putrinya. Wanita itu hanya bisa dengan pasrah meminta maaf. Saat mereka bertengkar, wanita itu melihat sebuah batu nisan di samping yang hampir identik dengan foto anaknya. Dia terkejut dan tidak bisa percaya. Amarah dan kebencian membuatnya kehilangan akal.